Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube Setiu Darul Hikmah Official Hafidhakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin melanjutkan kajian fikih faraid. Dan yang akan kita bahas pada kali ini adalah penghalang warisan. Yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan padahal dia adalah ahli waris, itu ada 3. Yang pertama adalah karena pembunuhan. Yang kedua adalah karena beda agama. Dan yang ketiga adalah karena status budak. Yang pertama adalah karena pembunuhan. Ketika seorang ahli waris membunuh muwarisnya agar ia cepat mendapatkan warisan, maka ia tidak mendapatkan warisan. Nabi mengatakan la yarithu al-qatil. Orang yang membunuh itu tidak bisa mendapatkan warisan. Juga sesuai dengan kaidah man ista'jala syai'an qabla awanihi auqiba bihirmanihi. Barang siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu, maka dia dihukum dengan tidak mendapatkan sesuatu tersebut. Si pembunuh ini mengharapkan cepat mendapatkan warisan sebelum waktunya si muwarith ini meninggal dunia, maka ia dihukum dengan tidak mendapatkan warisan tersebut. Yang kedua, penghalang warisan adalah beda agama. Baik yang ahli warisnya yang non-muslim atau muwarisnya yang muslim atau sebaliknya. Nabi mengatakan la yarithul muslimul kafira walal kafiru al muslima. Orang Islam tidak bisa mendapatkan warisan dari orang kafir dan orang kafir juga tidak mendapatkan warisan dari orang Islam. Maka jumhurul ulama berpendapat bahwa bila antara muwarith dan ahli waris beda agamanya, yang dimaksud dengan beda agama adalah muslim dan non-muslim. Sedangkan semua non-muslim itu menjadi satu agama. Yahudi dan Nasrani dianggap satu agama. Ya. Maka mereka tidak saling mewaris. Beda kalau muslim dengan muslim atau kafir dengan kafir, maka mereka bisa mendapatkan saling mewarisi. Namun pendapat ini bukan satu-satunya pendapat. Ada pendapat lain dari para ulama yang mengatakan walaupun pendapatnya marjuh, tapi saya ingin menyampaikan ini salah satu pendapat mereka. Di antaranya adalah bahwa orang Islam bisa mendapatkan warisan dari orang kafir kalau yang meninggal adalah orang kafir. Sedangkan orang kafir tidak bisa mendapatkan warisan dari orang Islam kalau yang meninggal adalah orang Islam. Dalil yang mereka gunakan adalah dalil yang bersifat umum, di mana Rasulullah mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Maka bila ahli warisnya adalah muslim, bisa mewarisi muwarith yang non-muslim. Pendapat yang lain adalah orang kafir itu bisa mendapatkan warisan apabila dia masuk Islam sebelum dibagi warisan. Misalnya ada orang meninggal dunia beragama Islam bulan Juni tahun 2022, kemudian pembagiannya bulan Agustus. Nah, sebelum pembagian, orang non-muslim ini yang menjadi ahli waris ini kemudian masuk Islam, maka dia mendapatkan warisan. Ini sebagian ulama mengatakan demikian dengan dalih bahwa yang menjadi setar pembagian warisan itu saat pembagian, bukan saat meninggal dunia. Maka tentu ini adalah pendapat yang marjuh. Pendapat yang kuat adalah sebagaimana disampaikan oleh jumhur ulama. Penghalang yang ketiga adalah status ahli waris yang menjadi budak, ya, ar-riq. Kenapa budak ini tidak boleh mendapatkan warisan? Karena budak ini dirinya dan hartanya itu milik majikannya. Sehingga ketika si budak ini mendapatkan warisan, maka harta warisan ini akan dimiliki oleh majikannya. Sehingga warisan jatuh kepada orang lain. Namun ketika budak ini berstatus budak mukatab yang mencicil dirinya untuk bisa merdeka, maka dia bisa mendapatkan warisan yang digunakan untuk memerdekakan dirinya. karena hartanya tidak akan dimiliki oleh
majikannya, tetapi ia membeli dirinya agar dia bisa merdeka. Ini penghalang-penghalang warisan yang menjadi pendapat secara umum dan diikuti oleh banyak ulama. Ada pendapat-pendapat lain yang menjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, tetapi kita tidak sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Pembahasan berikutnya adalah terkait dengan asbabu al-irthi, sebab-sebab warisan. Artinya seseorang bisa mendapatkan warisan itu sebabnya apa? Sebabnya pun juga ada 3. Yang pertama adalah karena nasab, yang kedua karena pernikahan, yang ketiga karena al-wala, yaitu memerdekakan. Sebab yang pertama seseorang mendapatkan warisan adalah karena nasab, karena hubungan kekeluargaan. Ahli waris itu jumlahnya ada 25. Dari 25 itu yang 21 dari 25 itu adalah ahli waris yang disebabkan karena nasab, karena kekerabatan. Walaupun tidak semua kerabat menjadi ahli waris. Seperti misalnya cucu dari anak perempuan, itu kerabat, mahram, tidak boleh dinikah, tapi dia bukan termasuk ahli waris. Demikian pula keponakan misalnya, anak dari saudara perempuan kita, itu adalah kerabat, juga termasuk mahram, tapi tidak boleh mendapatkan warisan atau tidak berhak mendapatkan warisan. Ada 21 orang yang menjadi ahli waris disebabkan karena nasab. Mereka adalah anak laki-laki. Kemudian yang kedua adalah anak perempuan. Yang ketiga adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang keempat adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian yang kelima adalah ayah. Yang keempat adalah ibu. Yang keenam adalah ibu. Yang ketujuh adalah kakek, yang kedelapan adalah nenek dari bapak, yang kesembilan adalah nenek dari ibu, kemudian yang berikutnya yang ke-10 adalah saudara laki-laki sekandung, kemudian 12 saudara laki-laki seayah, kemudian ke-13 adalah saudara laki-laki seibu, kemudian berikutnya adalah saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, kemudian paman sekandung, paman sebapak, sepupu dari paman sekandung, dan sepupu dari paman seayah. Ini adalah ahli waris dari nasab, ada 21 orang. Kemudian yang kedua adalah karena pernikahan. Ada 2 orang yang menjadi ahli waris karena pernikahan, yaitu suami atau istri. Suami atau istri, dua-duanya tidak mungkin ada. Kalau yang meninggal laki-laki berarti ahli warisnya yang dari pernikahan adalah istri. Kalau yang meninggal perempuan berarti yang menjadi ahli warisnya adalah suami. Kemudian ada persoalan di sini, bagaimana wanita yang diceraikan, apakah dia berhak mendapatkan warisan? Ketika seorang wanita diceraikan oleh suaminya dan cerainya adalah cerai 1 dan 2, tolak raj'i, selama dia masih dalam masa iddah, maka dia tetap mendapatkan warisan. Dan ini sepakat para ulama. Kemudian kalau sudah selesai masa iddah, walaupun dia adalah tolak raj'i, sudah selesai masa iddah, maka dia tidak mendapatkan warisan. Demikian pula seorang wanita yang diceraikan dengan cerai 3, bukan dalam kondisi si calon mayit ini dalam keadaan sakit, tapi dalam keadaan normal, sudah diceraikan 3, walaupun belum selesai masa iddah, maka dia tidak mendapatkan warisan. Yang menjadi persoalan adalah ketika seorang wanita diceraikan cerai 3 oleh suaminya, pada saat si suami ini dalam masa maradul maut, yaitu dalam keadaan mau meninggal dunia. Maka orang ini ketika diceraikan, dia tetap mendapatkan warisan, karena dia dihalangi dari warisan ketika dia akan meninggal dunia. Maka niatnya itu tidak diperkenankan, sehingga orang yang diceraikan dengan cerai 3 dalam masa maradul maut, maka dia tetap mendapatkan warisan. Kemudian yang berikutnya adalah yang menjadi sebab mendapatkan warisan itu adalah al-wala.
Al-wala ini ada dua orang, yaitu mu'tik dan mu'tiqah. Artinya si mayit ini dulunya adalah seorang budak, kemudian dimerdekakan. Nah, yang memerdekakan ini disebut dengan ya, mu'tik atau mu'tiqah. Ya. Maka mereka bisa menjadi ahli waris, bisa mendapatkan warisan. Tentu dengan syarat tidak ada ahli waris yang lainnya dari kalangan nasab, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan warisan selama masih ada ahli waris dari kalangan nasab yang mendapatkan asobah. Karena bagian mu'tik dan mu'tiqah ini adalah asobah. Ya. Mereka menjadi ahli waris dan bisa mendapatkan warisan karena memiliki jasa terhadap kemerdekaan dari si mayit ini, yang dulu adalah statusnya budak, kemudian merdeka, dan dia bisa memiliki harta, bisa bekerja, mendapatkan harta, dan ketika meninggal dunia, maka salah satu ahli warisnya adalah mu'tik. Karena biasanya para budak ini ketika lepas dari perbudakannya, maka mereka tidak memiliki keluarga, banyak yang tidak memiliki sanak kerabat, sehingga harus ada orang yang mewarisinya, dan mereka adalah yaitu mu'tik dan mu'tiqah. Inilah pembahasan kita pada kali ini terkait dengan sebab-sebab mendapatkan warisan dan penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.